Shalom semuanya, selamat malam. Ya, saya percaya kabarnya kita semua selalu dalam anugerah kasih yang luar biasa, amin. Ya, saya bersyukur hari ini ketemu lagi Pak Yusak Purnomo, rekan pelayanan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan menyertai Bapak dan Ibu dan keluarga. Juga ada Gugun. Sekian lama nggak ketemu Gugun juga, tapi saya percaya semuanya pasti oke. Ya, dan yang lain-lain terima kasih. Ya, saya nggak bisa sebut satu-satu, cuman malam ini izinkan saya berbagi sebuah kebenaran tentang identitas kita. Saudara yang saya kasih, kita nggak akan bosan untuk terus mengingatkan diri kita sendiri terus-menerus. Seperti tadi Ernie bilang, identitas kita ini jelas. Ya, kita bukan lagi orang yang ditakut-takuti, kita bukan lagi budak dari ketakutan, tapi kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, malam ini saya akan mulai dengan sebuah judul yaitu Masterpiece atau Mahakarya. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan menciptakan kita dari beberapa kebenaran ayat. Dan kebenaran ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar kebenaran biasa, tapi kebenaran yang dihidupi. Ya, ini merupakan bagian dari sharing saya tiap bulan, tiap minggu pertama tiap bulan. Ya, jadi tahun 2024 kami akan memang berbagi terus tentang life and beyond. Ya, termasuk di dalamnya yang tadi Ernie baca ayatnya, hidup di dalam segala kelimpahannya. Nah, termasuk menghidupi identitas Anda dan saya sebagai mahakarya. Dan ini akan terus melimpah. Melimpah apa? Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, nah, baiklah. Saya mulai dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah ketika Tuhan mulai merancang ciptaannya yang teragung, yang termulia, ya, ketika Tuhan mulai merancang itu, firman Tuhan ayat 26 berkata, kemudian Allah berkata, mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita. Coba saudara lihat ya, Allah Tritunggal berkata, mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita. Jadi laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu adalah menurut gambar kita. Menurut gambar Tuhan itu. Supaya menjadi seperti kita. Anda lihat baik-baik ya. Jadi jelas sekali bahwa rancangan yang dirancangkan atas manusia sebagai ciptaan yang mulia ini itu begitu luar biasanya. Ya. Makanya yang paling benci akan manusia itu nggak lain daripada iblis. Saudara, segala cara akan dia tempuh untuk menghancurkan ini. Karena ada identitas di sini yang menjelaskan kesegambaran ya kita semua ini seperti Tuhan. Saudara, laki-laki dan perempuan menurut gambar kita. Jelas Tuhan merancang satu rancangan yang hasilnya adalah laki-laki dan perempuan menurut gambar kita, gambar mereka, gambar Tritunggal ini. Jadi bukan yang lain, saudara. Makanya iblis memutar balik segala cara supaya kesegambaran ini tidak pernah bisa dinyatakan.
Saudara, lihat ya. Biarlah mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang yang merayap di tanah, dan atas binatang-binatang liar. Soalnya dikasih Tuhan, sejatinya manusia itu dikasih kuasa untuk ini, saudara. Memerintah atas semua ciptaan. Mengelola semuanya. Saudara ingat bagaimana Nuh dan keluarganya ketika diselamatkan, Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya, khususnya Nuh, diminta untuk membawa seluruh makhluk yang ada sepasang demi sepasang. Saudara bisa bayangkan betapa rumitnya itu. Ya, ngaturnya gimana? Tapi Anda bisa lihat, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, semuanya terkoordinasi dengan sangat baik dan sempurna. Ya. Tapi memang saudara, iblis tidak pernah mau kebenaran ini itu berjalan. Makanya dihancurkannya dia, manusia. Kita lihat ya 27, saudara. Setelah Allah merancang ciptaannya laki-laki dan perempuan, 27 berkata, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Diulangi lagi. Jadi laki-laki dan perempuan itu ada gambarnya di dalam mereka. Jadi di dalam diri Anda dan saya sejatinya, aslinya, awalnya adalah adanya gambar Allah di dalam kita. Amin. Dan dalam gambarnya sendiri yang indah, dia menciptakan mahakaryanya. Iya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teknis daripada pelaksanaan ini adalah Tuhan menciptakan Adam dahulu dengan membentuk dari debu tanah, setelah itu dihembuskan nafasnya atau rohnya, jadilah manusia yang hidup. Jadi kehidupan itu dimulai ketika roh Tuhan dihembuskan atau diimpartasikan kepada manusia. Jadilah jiwa yang hidup. Saudara, kesegambaran dan keserupaan itu diimpartkan atau diimpartasikan melalui Roh Kudusnya. Amin. Makanya Tuhan bilang, semua buah dalam pohon dalam taman boleh dimakan kecuali satu. Karena pada saat mereka makan, mereka pasti mati. Apa yang mati, saudara? Rohnya dicabut. Hubungannya hilang. Saudara yang saya kasihi, ini strategi tipuan dari iblis. Dan sayangnya berhasil. Tapi surga tidak tinggal diam. Surga punya strategi yang lebih ampuh lagi. Saudara, saya lanjut dulu, ayat 28. Dan Allah memberkati mereka dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Coba saudara lihat. Disuruh memenuhi bumi dan menaklukkannya, mengelolanya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Soalnya dikasih Tuhan, coba Anda lihat, bayangkan ini semua. Ya, Tuhan memberkati di dalam kasih-Nya. Dan berkata beranak cucu dan seterusnya. Saudara yang saya kasihi, ya, penugasan yang demikian hebat itu hanya diberikan kepada mahakarya, kepada masterpiece-nya Tuhan.
Dan hanya masterpiece lah yang punya kesegambaran keserupaan itu dengan Tuhan. Sayang, hal identitas yang demikian hebatnya dijegal. Dan manusia pertama gagal, saudara. Tapi apakah surga terus menyerah? Enggak, saudara. Alkitab menjelaskan bahwa surga langsung melakukan rancangannya untuk menebus. Enggak bisa diciptakan ciptaan lagi yang lain. Enggak boleh ada manusia versi yang kedua. Enggak boleh ada mahakarya versi yang kedua. Yang ada inilah yang harus ditebus. Caranya. Enggak ada cara lain. Kecuali dengan kasih. Amin. Dan hanya kasih yang besarlah yang mampu dan mumpuni untuk mengembalikan status masterpiece ini. Saudara, makanya ya kalau orang-orang yang menyadari, kalau kita yang menyadari ya bahwa kita ini orang yang terbahagia. Ya, saya teringat ini karena ada rekan saya Pak Yusak, saudara, dia hamba Tuhan, dia pebisnis, dia aktif di Full Gospel, saudara. Ya, Full Gospel tim itu selalu menyatakan dirinya sebagai orang terbahagia. Nggak salah, saudara. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang menyadari ditebus dengan darah yang mahal. Kita pun juga sama. Kita menjadi orang-orang terbahagia. Karena apa? Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Saudara, kasih Allah akan dunia ini begitu besarnya, saudara. Amin. Kasih Allah akan dunia ini begitu besarnya. Dia memberikan putra tunggalnya dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Saudara, jadi kepada mereka yang percaya, itu dipulihkan ini semua, saudara. Dan pemulihannya tidak bisa dilakukan oleh pihak manusia sendiri. Yang perlu dilakukan manusia cuma satu, percaya dan menerima kasihnya ini. Amin. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah percaya dan menerima. Ya. Nah, iblis selalu mengusahakan caranya dia dengan menyatakan, wah kamu tuh nggak layak lah, kamulah inilah, kamu itu, dan sebagainya. Padahal yang Tuhan mau cuma satu aja, buka hati dan percaya. Dan setelah itu, hidup melekat dengan dia. Hidup menikmati kasih Tuhan terus-menerus. Ya. Kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, kita berusaha, itu semua dilakukan tidak sendirian. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Saudara, bulan lalu saya bicara tentang impartasi kuasa Roh Kudus. Bicara Kisah Rasul 2. Itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran yang dinyatakan kembali bahwa manusia dipulihkan dengan Roh Kudusnya diberikan kembali. Tentunya bagi mereka yang percaya. Amin. Nah, saudara, kasihnya yang besar ini, ya, ini berakibat apa? Ya, Yohanes 15:16, kalian tidak memilih aku. Saudara lihat, tidak satupun dari kita yang memilih Tuhan. Mungkin ada yang berkata, mana mungkin Pak, saya pilih Tuhan. Saudara, kita ini sesat, saudara, awalnya. Seperti domba yang hilang. Setuju, amin? Tapi karena kasihnya, Tuhan memilih kita.
dan mengutus kalian untuk pergi kepada dunia untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan karya-karya, saudara, menghasilkan semua karya-karya yang luar biasa, ya. Dan buah kalian akan kekal, karena buah kita itu sejatinya adalah jiwa-jiwa, saudara, yang hidup. Ya, karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, saudara lihat ya, apapun yang kalian minta kepada Bapakku, Yesus berkata, apapun yang kita minta kepada Bapa demi aku, artinya apa? Demi nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Anda dan saya tidak sendirian. Saudara, the main goal is relationship. Ketika goal utama atau tujuan utama yaitu hubungannya dipulihkan, kapan? Ketika kalian sadar, ketika kita sadar, kita ini dipilih. Dan kita meresponi, kita say yes. Maka hubungan itu pulih. Dan pada saat hubungan dipulihkan, maka the methods atau metodenya adalah partnership atau kemitraan. Makanya diimpartasi Roh Kudus. Amin. Supaya Anda dan saya tidak sendirian. Supaya kita tidak gelundung sakar PDW, saudara. Akan selalu ada penyertaan. Ya, Roh Kudus itu roh, saudara, ya. Jadi tidak kasat mata. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita di dalam setiap fase hidup kita, di dalam setiap tahapan hidup kita, sadari Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, kita dipilih Tuhan. Tiap pagi ingetin diri kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku. Amin. Bukan karena kita hebat, saudara, bukan sebenarnya. Tapi karena kita dikasihi Tuhan. Tapi karena kita dikasihi Tuhan dan kita disertai, kita layak untuk jadi hebat. Setuju? Amin. Nah, sore yang dikasihi Tuhan, saya lanjut. Ya. Lanjut tentang kisahnya Paulus, saudara. Bagaimana dia mengalami kasih Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 36. Ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari cinta kekal dari yang diurapi Allah? Sama sekali tidak ada. Paulus menyatakan ini, saudara. Siapa yang dapat memisahkan kita? Ya. Karena tadinya dia tuh sesat sebagai seorang Saulus. Ya. Atas nama agama. Ya, dia banyak menganiaya anak-anak Tuhan zaman itu. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan pilih karena kasihnya. Dan ketika dia merasakan cintanya Tuhan, dia bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kekal dari Tuhan. Paulus menulis cintanya kekal karena dari sisi Tuhan, kasihnya itu memang kekal. Cintanya itu tidak bersyarat. Ya. Karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang menguasai kuasa untuk mengurangi cintanya kepada kita. Coba lihat, kesusahan, tekanan, dan masalah tidak dapat menghalangi kita. Ya, tidak dapat menghalangi kita dengan cinta yang dari surga. Bagaimana dengan penganiayaan, kehilangan, dengan bahaya dan ancaman kematian? Tidak, karena semua itu tidak berkuasa untuk menghalangi cinta dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang setuju dengan saya? Amin. Bahwa cintanya Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi. Ya, cintanya Dia itu tidak bisa dibatasi. Walaupun ada tertulis di ayat 36. Sedang hari kami menghadapi ancaman kematian demi Engkau ya Tuhan. Ini
Paulus cerita tentang hidupnya dia. Ketika dia pelayanan, saudara, dia menginjil ke sana kemari, ya, karam kapal dan sebagainya. Ya, sepanjang hari kami dia menghadapi ancaman kematian demi Engkau ya Tuhan. Kami dianggap ayat 36, ya, tidak lebih dari domba untuk disembelih. Saudara. Tapi di ayat 37 ini menarik. Namun di tengah semua itu, di tengah semua ini, kita menang atas semuanya. Amin. Kita ini menang atas semuanya. Karena Allah telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ya, kita sering tahu ayat ini, more than conqueror. Yang bertanding bukan kita, yang bertanding Tuhan kita. Tapi yang menang, kita ikut menang. Karena kita pemenang, lebih dari pemenang. Dan cinta yang didemonstrasikannya kepada kita adalah kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu. Lihat, cinta yang didemonstrasikan kepada kita adalah apa? Kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu. Saudara yang saya kasihi, saya mengalami kena namanya demam berdarah. Nah, sekaligus di tempat ini, di forum ini, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus Kristus buat kesembuhan dan kasih-Nya luar biasa. Buat istri dan anak-anak, ya, anak mantu juga cucu, ya, buat mertua, buat keluarga besar saya, termasuk keluarga di dalam Kristus. Termasuk di dalamnya ada anak-anak rohani yang ada di mana-mana. Ya, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, nggak masalah. Ya, tapi doa-doanya benar-benar menguatkan saya. Dukungannya luar biasa, saudara. Ya, memang dari keluarga nyata. Tapi beberapa anak rohani juga memberikan dukungan, termasuk ayat yang hari ini saya share tentang Roma 8. Ya, seorang anak rohani saya hari ini juga mengingatkan saya bahwa saya pasti akan mengalami kasih Tuhan ini. Dan ini terjadi. Saudara, saya sempat diopname 8 hari di rumah sakit. Ya, kapan kejadiannya? Kalau Anda ingat 13 Mei yang lalu saya bicara impartasi kuasa Roh Kudus. 14 Mei hari Selasa saya mengisi di gerejanya GBI Fatmawati, Pastor Joel. Rabunya saya tumbang. Dan saya dipaksa karena saya itu tidak pernah mau kalau dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Karena saya itu tidak pernah ngalamin demam, saudara. Ya, saya nggak pernah sakit yang aneh-aneh, boro-boro masuk rumah sakit, saudara. Ya, sakitnya biasa aja. Operasi pun baru sekali, gara-gara katarak aja. Ya, tapi saat itu, saudara, seharian itu saya merasakan badan saya nggak karu-karuan. Dan akhirnya keluarga, istri, dan anak saya paksa. Nah, perjalanan berikutnya, kesaksiannya, biar istri saya yang cerita. Karena apa? Karena nggak semuanya detail saya bisa ingat, saudara. Ya, istri saya sempat bilang, kamu rada halu loh. Ya, ngalamin bingung. Nah, sekarang saya minta istri, ya, Bu Lydia untuk bersaksi. Karena saya juga nggak tahu, saudara, detailnya kayak apa. Silakan, Ma. Oke, shalom semuanya. Mungkin saya mau cerita apa yang dialami. Mungkin suami saya nggak terlalu mungkin nggak ingat atau dia juga nggak sadar saat itu. Jadi seperti dikatakan tadi, waktu tanggal 14 Mei itu dia habis pelayanan di YOL itu dia pulang tuh nggak seperti biasanya gitu. Karena kebetulan kita tuh rencana mau ke Bali hari Kamis sebenarnya. Jadi saya tuh masih packing-packing. Tapi kok kayaknya Pak David tuh kayaknya suami saya tuh kayak lemes banget gitu.
lemes banget kayak nggak seperti biasa, terus saya bilang, "Kenapa?" Terus dia bilang, "Enggak, kayaknya cuman kecapean." Minta dikerikin, terus saya pegang tangannya kok agak anget gitu, pundaknya. Tapi saat itu terus malam itu saya mau tidur katanya, saya pikir biasanya tidurnya malam, kok ini tidurnya cepet gitu. Terus akhirnya besok pagi nggak bangun-bangun gitu sampai jam 10 kali, nggak bangun-bangun, terus bangun cuman, makan oats sedikit, terus udah gitu naik lagi ke atas, seharian itu terus tidur, cuman bangun tuh cuman buat makan. Terus sampai jam 5 sore seperti itu, terus saya bilang, jam 1 terus udah bilang gini, "Sebaiknya ke dokter aja deh, kayaknya nggak normal ini, nggak seperti biasa." Tapi tetap nggak mau gitu, "Nggak mau ke dokter, nggak usah," gitu bilang. Akhirnya anak saya bilang gini, "Oke, kalau kalau papa nggak mau ke dokter, ya udah nggak mau ke Bali, aku nggak mau resiko," dia bilang gitu, "nanti sampai Bali sakit." Akhirnya dipaksa-paksa terus, anak saya Ria itu bawa, diukur suhu tubuhnya, kok 39. Dan saat itu juga sebenarnya hari Rabu pagi itu saya juga ngalami, nggak pernah seumur umur saya bangun tidur itu muter, nggak pernah saya ngalamin itu, muter dan seharian itu saya agak lemes, dan saya pusing kepalanya, lemes, dan saya juga ngalamin kayak, nggak enak badannya. Terus anak saya juga ukur, saya bilang, "Coba ukur." Pas diukur, panas saya juga 38 lebih, saya juga agak demam gitu. Akhirnya dibawa ke, IGD. Terus sampai di IGD saya bilang, "Dok, ini gini-gini," diceritain, "soalnya kita mau ke Bali, jadi mau periksa segala macam." "Oke," dia bilang, saya kasih multivitamin. Nah, pas sampai IGD itu diukur tuh panasnya bukan 39 lagi, 40. 40 dia bilang, "Ini karena panasnya tinggi kita," waktu itu kamar IGD-nya tuh penuh, jadi sambil duduk diinfus, dikasih multivitamin, terus dokter bilang, "Karena ini panas panas banget, jadi itu apa, dikasih, diinfus aja," gitu, dia bilang gitu kan. Nah, terus dokternya nanya, "Bapak muter nggak kepalanya?" "Enggak," dia bilang. Terus dalam hati saya, "Itu saya yang ngalamin." "Bapak pusing?" "Enggak." "Bapak demam?" Maksudnya demam iya kan? Lah, dan yang dokter tanya sama suami saya itu sebenarnya saya yang ngalamin gitu saat itu. Tapi saya pikir dalam hati saya, "Apa saya ikut periksa ya?" Saya pikir gitu. "Ah, tapi enggak deh," saya bilang, "enggak deh, kalau besok masih gini ya udah saya ikut periksa, tapi kalau enggak deh," saya bilang gitu kan. Jadi saya di IGD juga badan saya tuh bener-bener melayang-layang gitu, nggak enak. Akhirnya terus, dia bilang, 1 sampai 2 jam ini nanti keluar hasil darah, dicek darah dan dapat dapat tempat, akhirnya kan ada yang pulang terus dapat tempat tuh, kasur gitu. Terus dia bilang terus akhirnya, dokternya setelah itu nggak, sejam kira-kira, kurang dari sejam sejam kurang gitu, dokternya kan ada anak saya gitu, dokternya datang terus, hordeng yang suami saya tuh ditutup gitu. Terus dia bilang gini, "Bu, ini Bapak nggak bisa ke Bali deh kayaknya. Soalnya, dia positif kena demam berdarah." Karena trombonya udah 98, jadi harus dirawat inap. Terus dia bilang gini, dokternya bilang, "Boleh nggak?" Saya bilang sama bapak. "Ya silakan Dok," saya bilang gitu, "bilang aja," saya bilang gitu kan. Akhirnya terus dikatakan dokter bilang, terus akhirnya sekarang itu jam 11 malam. Terus dokter bilang, "Sekarang, Ibu silakan cari kamar." Saya sama anak saya cari kamar, terus kamarnya tuh nggak dapet. Jadi nggak dapet, terus udah gitu, terus, anak saya bilang, "Kalau nggak di VIP, soalnya nanti susah Mama gimana?" Gitu kan. Terus akhirnya, akhirnya, pihak rumah sakit bilang gini, "Ya udah, coba cari aja yang ada tersedia itu kelas 2," katanya. Malam ini tuh yang ada kelas 2 dan waiting list itu 16. Untuk VIP itu waiting list 16. Akhirnya terus, telepon sana telepon sini dibantu juga sama Erni. Kita, hubungi rumah sakit nggak bisa dihubungi, akhirnya anak saya pergi ke Siloam. Siloam penuh, terus telepon Mayapada penuh, RSPI Bintaro penuh. Terus, ada yang usul, "RSPI Puri mau nggak?" Saya bilang, "Aduh kejauhan dari rumah nggak usah deh." Terus akhirnya semua penuh. Terus kita datang lagi ke adminnya, terus dia bilang, "Nggak bisa Bu, penuh semua ini, full banget," katanya. Terus akhirnya saya bilang sama anak saya, "Ya udah deh tetap di sini," saya bilang gitu, "soalnya saya udah tahu dokternya, yang biasa untuk penyakit subtropis ini saya udah tahu, karena ada beberapa juga teman yang berobat ke situ." Saya bilang, "Udah di sini aja nggak apa-apa," saya bilang gitu. Akhirnya jam 1:30, jam 2 masuk kamar, karena saya juga terus, suami saya bilang gini, Pak David bilang gini, "Kamu pulang aja." Dalam hati saya, ya saya harus pulang. Kalau saya tidur di rumah sakit,
Terus udah gitu saya harus duduk karena kelas 2 tuh kan berarti ada ada yang tengah memang kosong, jadi yang satu ada, jadi ada 2 orang saat itu sama suami saya. Saya bilang, "Kalau saya tinggal di rumah sakit bisa-bisa saya tumbang beneran." Karena saya tuh udah nggak kuat gitu badannya. Akhirnya saya pulang jam 2:30 pagi sampai rumah, itu pun saya nggak terlalu bisa tidur, terus saya udah ke rumah sakit, terus besoknya diperiksa 91, masih 91. Dia masih suami saya tuh masih bisa jalan gitu ke toilet, masih bisa bawa infus gitu, masih bisa. Jadi malam itu saya juga nggak tidur situ lagi dan malam itu saya pulang, malam-malam pulang saya bisa tidur, malam itu saya bisa tidur karena udah capek kali ya, udah terlalu capek gitu jadi tidur. Nah besok nih saya ke rumah sakit, tapi saya udah siapin semua gitu kan, barangkali saya nggak bisa pulang harus tinggal di rumah sakit, saya udah siapin semua. Terus besok paginya saya ke rumah sakit itu, trombonya itu turun 51.000. Terus dalam hati saya, ya udah deh kalau sekarang saya udah enak juga badannya, udah segeran gitu kan, udah enak tidur malam. Jadi saya pikir dalam hati saya, nggak dapat VIP atau tetap di sini, saya nggak bisa pulang kayaknya gitu, saya bilang sama Erni juga, "Kayaknya nggak bisa pulang, jadi nanti tolong dibawa aja barang yang udah saya siapin," gitu kan. Terus, suami saya juga bilang gini, "Kalau bisa kamu jangan pulang ya, soalnya pusing," katanya, "kepalanya 51." Dan terus saya turun ke bawah, saya tanya ke admin, dia bilang, "Masih 3 Bu," katanya gitu. Pagi itu masih 3 waiting list-nya, jadi dari 16, hari kedua itu 8, hari ketiga tuh 3. Ya udah saya bilang gitu. Ya udah saya akhirnya, itu apa, eee, saya tunggu dan saya cuma, "Aduh kalau misalkan nggak dapet ya udahlah nggak apa-apa lah, saya udah bisa tidur," saya pikir kan. Puji Tuhan sorenya itu saya dikasih tahu bahwa bisa masuk VIP, ada yang check out katanya gitu, tapi nanti tunggu karena ngurusin adminnya nggak sebentar. Tapi saya bersyukur gitu loh, akhirnya malam itu bisa masuk, VIP, jadi saya bisa lumayan bisa 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 tidur kalau kan maksudnya bisa bisa ada sofa bed, jadi saya bisa tidur. Walaupun tidur bangun terus karena setiap jam itu, Pak David itu ke toilet setiap jam. Jadi saya saya selalu jadi sepanjang malam itu bangun gitu dan, itu 51.000 pas masuk, besoknya itu turun 23.000. Pas anak saya telepon 23.000 tuh, mantu saya tuh teriak, "Hah 23.000 rendah amat?" Gitu, 23.000. Terus akhirnya 23.000 karena dia nggak mau makan, Pak David ini nggak bisa makan, mual katanya. 23.000 besoknya turun lagi ke 14.000, terus 14.000, terus besoknya lagi hari Sabtu kalau nggak salah, turun lagi ke 8.000. Hari Sabtu itu turun ke 8.000. Terus, hari Minggu pagi diperiksa lagi itu turun ke 5.000. Dokternya datang, padahal itu hari Minggu, tapi padahal ada dokter jaga, tapi dokternya datang. Terus saya tanya, "Sus, emang dokter enggak, itu on call aja Bu kalau hari Minggu," katanya, tapi dia datang. Terus udah gitu dokternya bilang, "Ini harus karena nggak mau makan," dokternya bilang ini, apa, 5.000 terus hari Sabtu apa hari Minggu ya, saya lupa, hari Minggu 5.000. Hari Minggu hari m apa masih 8.000? Enggak, kayaknya masih 8.000 deh, hari Minggu tuh masih 8.000. Nah terus hari Minggu sore itu dites lagi hari Minggu karena terjadi pendarahan, terjadi penda ten terjadi terjadi pendarahan, ya itu ya benar 5.000, tapi terjadi pendarahan gitu, gusinya tuh berdarah. Terus akhirnya diambil darah lagi, hari, eee, malam itu diambil darah lagi, jadi pagi diambil, malam itu diambil, itu 8.000, masih 8.000, terus malam itu, pas diambil hari Minggu itu, karena terjadi pendarahan, diambil ternyata 5.000. Tetapi waktu itu dokter sempat ngomong waktu Minggu pagi, "Ini gimana, mau disiapin untuk infus trombosit nggak?" Dia bilang gitu. Karena itu memakan waktu lama. Jadi kalau sampai nanti turun lagi itu harus ditransfus trombosit. Susternya bilang trombosit itu sama sama transfusi darah, cuma trombosit itu kuning dia bilang, karena dari sarinya darah.
Saya bilang, "Ya oke nggak apa-apa," saya juga bilang, "Oke nggak apa-apa, itu aja." Jadi dibilang, "Oke kita akan siapin," jadi dia ambil tes darah gitu kan. Nah, pada saat malam itu diambil, terjadi pendarahan, terus, kebetulan waktu itu, ada teman-teman juga ya dari sini ya, kayak ada Pak Cipto juga sama istrinya. Nah, saya bersyukur, mereka mendoakan, jadi itu sungguh memberikan kekuatan ya di saat kita juga saya juga goyang ya saat itu, bener. Rasanya soalnya ngelihatnya udah pendarahan gitu kan. Nah terus, ada juga AG waktu itu pas AG itu, istrinya Gary, itu sama ada 2 sepasang suami istri lagi Desila yang pernah sharing juga. Lalu pas AG datang tuh, saya bilang, "AG, Ge, ini, darah ada darah Ge di sini." "Itu bukan darah Bu, itu pendarahan," dia bilang gitu. Dia sebagai seorang dokter saya tahu dia pasti lebih ngerti gitu kan. Terus udah gitu, "Oh oh, iya." Terus udah gitu pas sebelumnya diambil darah, pas ada Pak Cipto itu, Pak David diambil darah. Nah, terus pas ada AG dan Geri itu darahnya itu hasil darahnya keluar. Nah, saya lagi di kamar waktu itu karena Pak David mau ke toilet gitu, mau pipis gitu. Terus udah gitu, setelah selesai itu anak saya panggil saya. Dari luar, dari pintu dia nggak masuk ke kamar, dia panggil saya terus saya bilang gini, "Mah, turun lagi," katanya, 5.000 sekarang. Dari 8.000 tuh turun lagi dia bilang gitu. Dia dengan, kelihatan panik gitu kan. Terus pas saya keluar juga saya lihat AG juga kan, apa sih, kayak matanya tuh kayak berlinang gitu. Lah saya pikir, AG yang dokter kan lebih tahu gitu dia. Pasti dia lebih tahu kondisi, suami saya saat ini gitu kan. Saya sampai bengong aja saya gitu di luar kamar, saya bengong gitu berenam sama anak saya tuh, sama Geri, sama Age, sama Dev, sama Sila tuh saya bengong gitu kan terus segitu, terus mereka, "Udah Bu, kuat Bu," kata Age. "Ibu kan suka bilang," katanya, "fakta lebih benar." Iya memang, kebenaran itu di atas fakta gitu maksudnya. Kalau saya ngalamin, saya bisa kuat gitu, tapi saya begitu lihat suami saya rasanya soalnya kayak dia nggak pernah sakit gitu kan. Jadi saya rasanya saat itu bener-bener saya juga, nggak nggak kalau nggak ada maksudnya kalau nggak ada, rekan teman-teman yang nguatin gitu, saya juga kayaknya nggak ini gitu kan, nggak itu, nggak kuat. Akhirnya terus mereka sampai pokoknya, wah mereka bener-bener merhatiin saya sampai pokoknya udah oke kita doa segala macam gitu kan. Terus akhirnya, oke kita terus gitu nggak lama dokternya datang lagi. Itu hari Minggu bukan dokter jaga juga yang datang, dia datang lagi gitu. Si profesor ini datang lagi. Terus dia Eee, karena pendarahan udah gitu, karena darahnya mengalir, jadi kita akan dikasih apa, sebelumnya juga dikasih, protein dia bilang, "Karena ini pasien nggak mau makan, tapi nggak usah dipaksa daripada muntah nanti keluar cairan lebih banyak, jadi dikasih protein, dikasih plasbumin." Tapi dia bilang, "Ini kita akan stop dulu, kita kasih lagi trombosit, karena ini turun," dia bilang, dokter bilang. "Ya oke Dok," pokoknya dokter itu memberikan, apa sih, nggak tenang gitu ya, membuat kita tenang gitu. Terus dan itu malam itu tuh saya berdua anak saya, bener-bener saya cuman saya doa gitu, "Tuhan, Tuhan sudah katakan kepada saya bahwa waktu saya mengalami sakit Tuhan bilang, 'Aku akan menyatakan kasih-Mu.' Dan saya pada saat itu saya cuma bilang gini, 'Tuhan, saya tahu Tuhan, Engkau akan nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu tuh nggak berubah, kasih-Mu itu, kekal. Engkau tuh Allah yang Tuhan yang kekal, Tuhan yang nggak berubah.' Itu yang saya doa saat itu. Tuhan, kalau Tuhan masih mau, suami saya, kita semua melayani Tuhan, kami melayani Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan gitu kan, saya malam-malam itu saya cuma bilang gitu. Nah terus dan waktu itu saya udah bener-bener capek gitu kan, terus tiba-tiba ada yang telepon, Ibu Riasiwi yang rumahnya di Melati Mas, "Bu," katanya, "Bapak, saya mau ke rumah sakit ya." Terus saya bilang gini, nggak usah sekarang," saya bilang ini "Pak David lagi tidur, udah tidur," saya bilang gitu, nggak usah nih udah malam, udah jam 10," saya bilang gitu, "nggak usah," saya bilang gitu kan. "Enggak, saya bukan mau ketemu Pak David, saya mau nganterin suster buat nemenin Ibu," katanya. Saya sampai bengong, "Hah?" Saya bilang, "Saya nggak pernah kepikir," gitu loh. Terus dia bener-bener dia nganterin suster udah gitu anak saya bilang, "Mah,
"Itu susternya perlu dibawain kasur nggak? Nanti dulu deh," saya bilang gitu. "Udah nggak usah, kamu nggak usah, kamu di sini aja," saya bilang gitu. "Nanti aja, biarin aja." Ternyata susternya itu memang dulu merawat papahnya, tapi papahnya meninggal, jadi dia tetap pakai suster ini karena susternya baik, dia bilang gitu, jadi nemenin maminya, berdua sama maminya. Suster ini dibawa ke rumah sakit udah komplit semua, bawa peralatan, udah bawa kasur segala macam. Terus saya tanya, besoknya saya tanya, ternyata waktu suster ini disuruh nemenin saya, jadi dia tarik maminya ke rumah dia, karena maminya nggak ada yang nemenin. Aduh, saya sampai pikir, aduh luar biasa gitu. Saya merasakan kasih daripada teman apa, saudara-saudara seiman itu luar biasa buat saya merasakan itu. Jadi, semalam itu saya ditemenin sama suster ini, jadi saya nggak sendiri. Jadi dia ikut bantuin gitu loh. Pas waktu itu saya sempet saya ketiduran sampai saya nggak bangun gitu, terus dia yang nolong suami saya gitu. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Sampai hal-hal yang sampai hal-hal yang nggak pernah terpikir gitu loh. Sampai bisa maksudnya, suster bisa saya bisa ditemenin sama suster gitu, yang saya juga nggak kenal gitu, sama orang ini nggak kenal. Coba Bu Diaswi ini bilang, "Ini saya punya anak rohani," dia menawarin suster. Saya sempat ngomong sama WA sama majikannya, "Ini maksudnya suster sewaan, ini yayasan tuh apa?" "Enggak, saya cuma mau pinjemin aja," gitu. Udah gitu, ternyata suster ini juga pernah didoain katanya, "Saya pernah didoain sama Bapak di persekutuan." "Oh," saya bilang gitu. Jadi saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa gitu melalui ini semua. Terus saya sempet ngomong gini, "Aduh, punya anak 2 kayaknya kurang ya, kalau udah kayak gini," gitu. Karena anak saya yang Ria kan juga punya kecil, dan saat itu dia tetap kebal karena bilang, "Udah kamu tetep aja." Terus Kakaknya jongkok. Saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa gitu loh. Dan harinya itu karena tapi mesin itu pendarahannya itu bener-bener itu bibirnya itu merah seperti di lipstik itu merah banget gitu pendarahannya. Terus sorenya itu saya berpikir, kalau udah naik itu akan naik terus gitu. Ternyata malamnya turun lagi ke 8.000. Jadi udah naik 10.000 turun lagi ke 8.000. Terus dokternya cuma bilang, "Nggak apa-apa," katanya, kita kasih, infus protein supaya dia untuk naik." Tapi dia bilang, "Ini leukositnya tuh udah naik, tapi biasanya tuh leukosit dulu yang naik baru nanti trombosit nyusul," gitu, dia bilang gitu. Tapi anak saya udah bilang gini, "Mama nanti kalau periksa darah lagi, disiapin aja lagi, sampel darahnya." Karena sakit banget kan ditusuk gitu. Jadi Pak David ini waktu ditusuk-tusuk ini udah biru semua, terus udah gitu ada sampai petugas lab itu datang pagi-pagi waktu Senin pagi deh kalau nggak salah tuh, Senin pagi dia, mau periksa, Senin apa Selasa gitu, Senin. Terus dia bilang ini, "Bu," 7:30 dia datang, terus dia bilang ini, "Bu, saya nggak berani ya Bu ya, soalnya yang kemarin aja masih pendarahan yang bekas ditusuk Bu, diambil darah. Saya nggak berani Bu dan saya nggak ketemu," katanya. "Nggak ketemu di mana harus ditusuknya," dia bilang gitu. "Nanti saya jam 9 saya bawa temen saya aja ya," saya bilang gitu, dia bilang gitu. Akhirnya bener 8:30 datang, bukannya bukannya dia lagi yang datang, tapi bener-bener senior dan berdua. Ya berdua gitu yang datang untuk ambil darah. Terus saya bilang, "Ini daripada nanti, kan harusnya dua 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 tabung cukup." Saya bilang, "Ini daripada nanti," saya bilang sama suster, "Sus, lebih baik disiapin lagi aja nanti kalau siapa tahu nanti harus butuh trombosit lagi. Jadi ini udah siap, karena kan butuh waktunya bisa 6 jam," saya bilang itu ke PMI pesen kan. Jadi akhirnya diambil 5 tabung. Terus suami saya bilang gini, "Kenapa banyak-banyak banget?" Saya kan nggak bilang sama dia gitu kalau, anak saya bilang, Mendingan disiapin aja deh Mah, jadi nggak usah tusuk-tusuk lagi." Dia bingung, "Kenapa ngambilnya sampai banyak ini?" Saya bilang, "Nggak apa-apa, untuk persiapan aja," saya bilang gitu. Tapi ternyata, setelah dicek lagi dan dokternya datang, dokter bilang, "Nggak apa-apa," katanya, "Ini udah bagus, ini hemat." Dia bilang kalau kalau DBD itu trombosit itu memang dia nggak bisa kita kendalikan, tapi yang kita lihat itu leukosit dan hematokrit, dia bilang gitu. Itu aja katanya itu, karena itu yang bahaya. Waktu itu memang harusnya 10% hematokrit, dia 12%. Jadi dia bilang itu yang bahaya tuh di hematokrit. Terus akhirnya, eee, besokannya puji Tuhan, akhirnya setelah, turun 8.000 besoknya
naik ke 14.000. Kalau nggak salah saya naik 14.000 deh. Dan dokternya bilang, "Kalau udah di atas 50 nanti boleh pulang." Saya sih bisa katanya, boleh pulang pasien di atas 30, tapi kalau pendarahan saya nggak mengizinkan untuk pulang. Dan akhirnya hari Rabu atau apa ya, akhirnya ditrombosit 59.000. Terus dokternya bilang, "Oke pulang, tapi santai aja, nanti aja makan siang dulu, makan malam dulu." Dia bilang sambil nunggu katanya, sambil dipantau. Dan waktu hari Minggu itu dokternya sempat bilang gini sama saya, "Ibu, saya akan, mmm, suster akan lapor saya setiap jam. Jadi saya akan menerima laporan setiap jam. Jadi tenang aja Ibu," katanya gitu. Jadi saya, terus akan memantau setiap jam gitu, dia bilang waktu pas jam 10 malam itu dia datang. Dan saya mau katakan di sini saya sungguh bersyukur untuk, semua dukungan teman-teman sekalian di sini. Saya percaya, doa-doa itu luar biasa ya, untuk semua dukungan, keluarga, eee, semua yang saya nggak bisa sebutin. Bagaimana saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Mereka, datang, mereka berdoa, mereka menguatkan, dan itu yang memberikan saya justru menjadi, eee, melihat kasih Tuhan itu dinyatakan melalui semua ini. Kita mulai mengalami bagaimana, Tuhan itu luar biasa buat setiap kita, dan saya percaya kita semua akan mengalami kasih Tuhan di hari-hari yang mendatang ini, di tahun-tahun yang mungkin yang, sepertinya sulit, sepertinya sukar, tapi kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita adalah pemenang-pemenang. Tuhan sudah lebih dahulu mem me 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 menebus kita, dan saya percaya bahwa apapun yang kita alami ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, itu yang memberikan kekuatan. Saya nggak bilang saya kuat terus, saya juga ngalamin, ngalamin kebimbangan gitu, ngalamin, "Ini gimana kayak gini?" Soalnya anak lihat orang-orang di sekitar saya, itu saya juga jadi, "Gimana ya?" Tapi saya tapi ketika saya terus aja, "Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau akan menyatakan kasih-Mu. Kau sudah janji, aku akan menyatakan kasih-Mu, aku akan menyatakan kasih-Ku, aku akan menyatakan kasih-Ku," dan itu yang membuat saya kuat. Dan saya percaya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara-saudara semua, dan bersama Dia kita akan melalui semua, apapun lewat lembah kekelaman, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Oke, thank you, Ma. Nah, saudara, ini cerita detailnya karena memang kalau saya yang cerita nggak bisa sedetail ini, ya karena kondisi saya saat itu, ya memang terima kasih banget sama Tuhan dan buat semua keluarga besar, ya yang jadi saudara-saudari yang sedarah maupun yang di dalam Kristus, karena kita sama aja sebenarnya. Ya tadi disebut dari Buria Siwi itu, ya dia komandannya dari Persekutuan Doa Zara Ministry di Serpong Alam Sutra Melati Mas, keliru terus. Ya, saya nggak tahu beliau ada nggak di sini. Ya, dia dan suaminya Kapten Pilot. Ya, dan timnya saudara itu ada Andri, ada Grace, ada segala macam lah. Ya, ada. Ya, Gary terakhir WA saya beberapa hari yang lalu. Bapak sehat ya? Ya, soalnya Pak David ini jarang sakit, sekalinya sakit ngewatirin katanya. Nah, saudara, memang ya sejujurnya istri saya tadi bilang, ya saya ini ke dokter males, ya periksa darah aja juga males, saudara. Tapi sekalinya harus periksa darah, tangan saya babak belur, saudara. Sekarang ini udah mending nih. Ya ini di sini nih, wah nggak tahu ada berapa bolongan ini di sini waktu itu. Ya, tapi anugerah Tuhan itu luar biasa sekali lagi. Yang dukungan dari semuanya ini, dari keluarga juga. Ya, nah saya ingin ingetin saudara,
Ya, di tengah semua ini kita menang atas semuanya karena Allah telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Jadi apapun saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang Anda alami, sadari bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara, Roma 8, 38 dan 39, firman Tuhan berkata apa? Ya, jadi sekarang aku hidup dengan keyakinan. Ya, Paulus bilang, aku hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada apapun di alam semesta ini yang mempunyai kuasa untuk memisahkan kita dari cinta Allah. Saya pun bilang sama, saudara. Kami pun bilang sama. Tidak ada satupun dari apapun di alam semesta ini yang mempunyai kuasa untuk memisahkan kita dari cinta Allah. Aku yakin bahwa cintanya akan menang atas kematian, masalah-masalah dalam kehidupan, malaikat-malaikat yang jatuh atau penguasa kegelapan di langit. Tidak ada apapun di dalam situasi kita saat ini, ataupun di masa yang akan datang, yang dapat melemahkan cintanya. Seperti istri saya tadi, Bu Lydia bilang, Tuhan itu akan menyatakan kasih-Nya. Dan itu tidak pernah berhenti. Never stop, never ending, saudara. Karena memang kasih-Nya itu kekal. Ya. Ayat 39, tidak ada kuasa di atas kita atau di bawah kita. Tidak ada kuasa di alam semesta ini yang dapat menjauhkan kita dari cinta Allah yang penuh gairah, yang dicurahkan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi. Amin. Ya, melalui Yesus Kristus yang diurapi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara, di waktu-waktu yang ke depan ini, sebentar ini, saya mau ajak Anda untuk ngalamin soak in His love. Ya, direndam di dalam kasih Tuhan. Ya, saya mau ajak Anda dengerin lagu ini, Goodness of God. Renungkan dan nikmati dan alami kasih-Nya Tuhan. Harusnya ini akan dibarengin dengan Mazmur 23 dibacanya. Tapi saya pikir karena waktu dan sebagainya, nanti ayatnya akan saya kirim kepada siapa yang mau. Ya, versi The Passion akan saya kirim. Siapapun yang mau dikirimin ayatnya, tolong teks ke admin 081 299 299 280. Saudara yang saya kasihi, mari buka hatimu. Kita akan dengerin lagu The Goodness of God. Perhatiin teksnya. Ini sebenarnya potongan daripada Mazmur 23 ini. Silakan Rene. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath. Ya, itulah saudara. Itulah sebuah kebenaran yang mutlak bahwa seluruh hidup kita akan melihat selalu kebaikannya. Amin. Izinkan saya baca Mazmur 23 ini dari ayat 1 dan 2 aja. Saudara, atau sampai 3 aja. Puisi pujian Daud kepada Allah. Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakan ini. Apapun yang sedang Anda alami. Tuhan itu adalah teman terbaik, gembala, sehingga kita selalu punya lebih daripada cukup. Ayat 2, dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasih-Nya. Ini persis yang tadi Bu Lydia juga katakan. Dia selalu akan menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang mewah. Dan jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Aliran kebahagiaan yang tenang. Saudara, jalan-jalannya akan membawa kita ke semua itu, saudara. Ya, nggak pernah nyangka saya akan masuk ke rumah sakit, saudara. Karena selama ini, ya, yang kenal saya selalu tahu, ya, Tuhan itu kasih kesehatan yang baik. Tapi pada saat yang seperti itu, saya tetap bilang, Tuhan itu baik adanya. Dan ayat 3, saudara, di sanalah dia memulihkan dan menghidupkanku kembali. Di mana? Yaitu tadi, saudara, di oasis damai sejahtera. Ya, memulihkan dan menghidupkanku kembali. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya, supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Setuju, saudara? Saya percaya dalam setiap hal yang Anda alami. Perhatiin. Dalam setiap detail perjalanan hidupmu. Perhatiin, saudara. Apa yang diperhatiin, Pak? Semuanya pasti tujuannya untuk memulihkan dan menghidupkan kita kembali. Dan dia akan membuka di hadapan kita jalan-jalan untuk menyenangkan Tuhan. Dan membawa kita mengikuti jejak langkah kebenarannya. Supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Amin. Nah, sekarang ayat terakhir, Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan dari versinya New Living Translation. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Saudara, karena kita ini adalah mahakarya Tuhan. Dia sudah menciptakan kita baru kembali. Created us anew in Christ Jesus. Di dalam Kristus. Sehingga kita bisa melakukan semua hal baik yang dia sudah berikan. Atau dia siapkan buat kita alami. Amin. Saudara, saya nggak panjangkan. Saya berdoa supaya tidak satupun dari kita yang malam ini bergabung, termasuk yang nanti melihat videonya, yang tidak mengalami kasih Tuhan. Amin. Tidak satupun yang tidak mengalaminya.
Sekarang siapkan perjamuan kudus yang akan kita lakukan saat ini. Saudara, jadi sudah dibilangin sama Ernie, siapkan roti atau crackers atau apapun juga. Ya. Lihat kebenarannya di Alkitab, saudara. Firman Tuhan itu jelas menyatakan bahwa siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, sekarang siapkan ini semua dan kita angkat tubuh Kristus. 1 Korintus 11 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, itu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kebenaran. Ini bukan kebiasaan atau ritual atau acara bulanan, tapi ini adalah kebenaran. Saya percaya di dalam Kristus, oleh bilurnya, kita semua sembuh. Amin. Saudara, apapun sakit penyakit, apapun masalah, apapun persoalan, di dalam Kristus, saudara, semua akan dipulihkan. Di dalam nama Kristus kita akan makan bersama tubuh Kristus ini. Mari kita makan bersama. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu, Tuhan. Sekarang kami akan mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Saudara, darah Kristus akan mengalir di dalam darah kita, sehingga darah kita menjadi sempurna. Darah Kristus mengalir di dalam darah kita, sehingga DNA dan genetika Kristus sendiri yang akan kembali dalam darah kita. Kita menjadi satu keluarga. Keluarga yang boleh menyatakan dirinya lebih daripada pemenang. Di dalam nama Kristus, kita minum darah Kristus bersama. Mari kita minum di dalam nama Kristus. Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu, Tuhan. Kasih yang bukan cuma sekedar wacana, tapi kasih yang dinyatakan. Kasih yang dibuktikan dengan pertukaran sempurna antara posisi kita yang harusnya menerima upah dosa itu maut. Tapi oleh kasih karunia-Mu, Tuhan, kami dijadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat karya yang sempurna. Kasih yang benar-benar mencapai maksimalnya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tanggal kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu. Untuk kami semua, keluarga kami, akan seperti di surga. Berdoa buat setiap kesembuhan akan segera terjadi atas setiap kami. Berdoa akan setiap pemulihan, setiap breakthrough terobosan yang dunia bilang tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kami akan lihat kebenaran itu nyata, Tuhan. Haleluya. Amin dan amin.